Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para peserta sekalian kajian fikih yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berjumpa kembali di ruang Zoom ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatar Islam rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab eh, yaitu Ibhajul Mukminin, kitab fikih yang sangat bagus ya, atau yang cukup bagus dalam pembahasan masalah fikih. Eh, Adapun pembahasan kita pada kali ini masih tentang persoalan haji atau bab haji, yang mana kita sampai pada pasal atau pembahasan tentang rukun-rukun haji, wajib-wajib haji dan sunnah-sunnah haji. Ya, disebutkan dalam kitab ini bahwasanya manasik haji atau rangkaian ibadah haji yang dilakukan oleh jamaah haji itu ada tiga. Ada yang berupa rukun, ada berupa wajib, ada berupa sunnah. Ya, kalau rukun itu harus dikerjakan. Jika tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah atau umrohnya tidak sah. Kalau wajib, jika ditinggalkan karena lupa atau karena tidak tahu hukumnya, maka wajib diganti dengan dam, ya, atau dengan denda. Kalau sunnah itu tidak mengapa ditinggalkan, baik sengaja ataupun tidak sengaja, tidak ada kewajiban dam dan hajinya tetap sah, hanya saja pahalanya dia tidak mendapatkan pahala sunnah. Baik, apa saja yang masuk dalam rukun-rukun haji itu? Ya, disebutkan dalam kitab ini rukun-rukun haji itu ada empat. Ada ihram, ya, yaitu kita mengucapkan labbaik Allahumma hajjan misalnya, atau labbaik Allahumma hajjan wa umroh, atau labbaik Allahumma umrotan. Ya, itu namanya berniat ihram. Ya, kalau yang laki-laki biasanya memakai kain ihram selaya mengucapkan berniat dengan membaca Allahumma labbaik Allahumma hajjan misalnya. Ya, yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah juga merupakan rukun haji. Yang ketiga adalah tawaf di Ka'bah atau tawaf ifadah, namanya tuh tawaf ziarah. Yang keempat adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Ya, ini ya empat ini merupakan rukun-rukun haji yang wajib dikerjakan. Yang berikutnya ada wajib-wajib haji. Disebutkan dalam kitab ini ada tujuh, yaitu ihram dari miqat. Ya, miqat ini yang sudah saya bahas ya, yaitu tempat seseorang memulai ihramnya dari miqat tersebut. Seperti misalnya penduduk Madinah atau siapa saja yang melewati Madinah, maka miqatnya yaitu Bir Ali yang dulu dinamakan Dzul Khulaifah. Dari situ mikotnya. Adapun negara-negara lainnya juga ada mikot-mikot tersendiri yang sudah Nabi jelaskan, seperti penduduk Yaman, penduduk Irak, Syam, itu ada juga mikot-mikot yang sudah Nabi tetapkan. Kemudian yang kedua adalah wukuf di Arafah sampai terbenamnya matahari. Ya, wukuf di Arafah sampai terbenamnya matahari itu wajib. Ya, nanti meninggalkan Arafah ketika sudah terbenamnya eh, matahari. Yang ketiga adalah mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah yaitu pada malam tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, wajib eh, mabit di Musdalifah. Ya. Yang keempat adalah mabit di Mina pada hari-hari Mina, yaitu hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Ya, minimal sampai tanggal 12. Ya, namanya mabit di Mina ya pada hari-hari tasyrik. Yang kelima adalah melontar jumroh.
ya melontar jumroh Jamratul Aqobah dan jumroh yang apa namanya jumroh yang di hari-hari tasyrik itu. Yang ketujuh, yang keenam adalah tahallul. Tahallul ini bisa memotong seluruh rambut bagi laki-laki sampai gundul atau memendekkan saja rambutnya. Adapun perempuan hanya mengambil sedikit saja seujung eh, apa namanya seujung apa ini namanya jari ya, ibu jari ya atau kuku ya, se, se- setinggi kuku saja itu yang dipotong daripada rambut perempuan yang disebut dengan tahallul. Yang ketujuh adalah tawaf wada. Tawaf wada, tawaf perpisahan. Ketika kita jamaah haji ingin meninggalkan kota Mekah, kembali ke tanah airnya, maka wajib untuk melakukan tawaf wada. Ya, jadi ada 7 ya, wajib-wajib haji yang harus dikerjakan oleh jamaah haji. Kalau ada ditinggalkan salah satunya, ya, atau beberapa, maka wajib denda, membayar denda. Kalau sengaja, maka dia harus bertobat dan denda, membayar denda. Kecuali kalau cuma lupa atau karena tidak tahu hukumnya, ditinggalkan wajib-wajib tersebut atau salah satu dari wajib tersebut, maka cukup dia apa namanya, tidak ada dosa baginya, tapi dia wajib membayar denda. Adapun selain daripada itu masuk dalam sunnah-sunnah haji, ya seperti mabit di Mina pada malam hari Arafah, ya mabit di Mina pada malam hari Arafah itu hukumnya sunnah. Ya, begitu juga talbiyah. Menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, talbiyah itu hukumnya adalah sunnah. Meskipun sebagian ulama mengatakan dia rukun. Ya, talbiyah itu labbaik, Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Yang terus dibaca selama di perjalanan, ya menuju ke kota Mekah. Dari Mikot menuju ke kota Mekah itu dibaca talbiyah itu menurut sebagian besar ulama adalah hukumnya sunnah. Kemudian doa-doa dan zikir-zikir yang dibaca pada saat tawaf, ketika sedang sa'i, ya, ketika di Arafah, ya di Mina, Musdalifah, ini hukumnya sunnah, doa-doa atau zikir-zikir yang dibaca. Begitu, ya, begitu juga mencium hajar aswad atau menyentuh hajar aswad dengan tangan itu juga hukumnya sunnah. Begitu juga menyentuh ya atau memegang rukun yamani itu juga hukumnya sunnah. Begitu juga sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf itu juga sunnah, meskipun ada ulama yang mewajibkan sholat 2 rakaat setelah tawaf, itu ada ulama yang mewajibkan. Jadi siapa yang mengerjakan sunnah-sunnah ini maka dia akan mendapatkan tambahan pahala. Sedangkan siapa saja yang meninggalkannya baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka tidak ada dosa baginya, tidak ada juga denda atasnya, dan hajinya dikatakan sah. Ya, jadi itu ikhwat Islam azakumullah, ya, terkait tentang apa namanya, tentang apa-apa saja yang masuk dalam rukun-rukun haji, apa-apa saja yang masuk dalam wajib-wajib haji, apa saja yang masuk dalam sunnah-sunnah haji, ya, dan apa konsekuensinya itu sudah saya jelaskan, ya, sudah saya aja jelaskan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Ya, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para peserta kajian yang sudah hadir pada hari ini, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan pada donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Baiklah, kami undur diri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.